teman-teman, jumpa lagi di Cerita Fakta. Kali ini kita akan membahas fenomena kemunculan mata api dari dasar laut yang sempat menggegerkan dunia baru-baru ini. Namun sebelum lanjut, tim Cerita Fakta ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh penonton dan para subscriber Cerita Fakta. Dukungan Anda adalah vitamin bagi tim kami untuk terus bersemangat menyajikan fakta-fakta menarik dan penting. Kami berharap teman-teman dapat menonton setiap video dengan utuh sampai selesai, sehingga mendapatkan inti dari setiap pembahasan dan dapat merespon balik melalui kolom komentar. Tim Cerita Fakta juga berharap semoga di tengah pandemi COVID-19 ini, kita semua, keluarga kita, tetap dalam kondisi prima sambil berdoa agar badai ini lekas berlalu. Oke teman-teman, Anda mungkin sudah mengikuti pemberitaan media massa atau menonton di YouTube sepekan terakhir tentang fenomena munculnya kobaran api yang menyembul dari dasar laut di Teluk Meksiko. Dalam video yang viral, nampak api berkobar sangat besar. Sementara, 3 kapal yang mengelilingi lingkaran api itu terus berupaya memadamkan api tersebut. Penelusuran Cerita Fakta, api tersebut merupakan akibat terbakarnya sebuah pipa gas bawah laut milik Pemex, perusahaan energi nasional Meksiko, pada Jumat 3 Juli 2021 di wilayah perairan Teluk Meksiko di depan Semenanjung Yucatan. Kebakaran itu terjadi pada pukul 05.15 waktu setempat di pipa bawah laut. Kebakaran baru benar-benar padam pada pukul 10.30 waktu setempat. Untung saja itu terjadi di Teluk Meksiko ya teman-teman. Selain karena di laut, Meksiko merupakan negara maju yang teknologinya sudah sangat canggih. Coba teman-teman bayangkan, kalau itu terjadi di NTT, di darat pula dengan sumber daya yang seadanya. Mungkin terdengar lucu, menarik fenomena di Meksiko ke NTT yang jaraknya terlalu sangat jauh dan juga NTT yang tidak mempunyai kandungan migas. Tetapi harus disadari, peristiwa semacam itu berpeluang untuk terjadi di mana saja, termasuk Indonesia, bahkan Nusa Tenggara Timur, apalagi Flores dan beberapa wilayah di sekitarnya. Mengapa Flores? Pada tahun 2017 lalu, Kementerian ESDM, saat itu Menteri Ignatius Jonan, telah menetapkan Flores sebagai pulau panas bumi. Di sana ditemukan 16 titik pusat panas bumi, yakni di Waisano Manggarai Barat, Ulumbu Manggarai, Waipesi Manggarai, Go Inelika, Menggeruda, Mataloko di Ngada, Komandaru, Detusoko, Sokoria, Jopu, Lesugolo di Ende, Oka Ileange, Oyang Barang di Flores Timur, Atadei, Roma Ujelewung di Lembata, dan Buka Piting di Alor. 16 titik pusat panas bumi ini bisa saja mendatangkan berkat bagi masyarakat di pulau tersebut karena dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik sehingga Flores tidak lagi mengeluh listrik padam. Namun, keberadaan panas bumi ini juga bisa membawa malapetaka yang dapat merobek-robek sendi kehidupan manusia dan lingkungan. Sebab di mana-mana banyak kegiatan industri ekstraktif yang tidak berjalan mulus dan justru merusak lingkungan dan kehidupan warga, termasuk menguras dan mencemari air dan oksigen. Contoh kerusakan lingkungan sebagai akibat dari proyek ini terlalu banyak. Di Flores sendiri juga sudah ada buktinya. Baru-baru ini misalnya, viral, air pada salah satu kawah Danau 3 Warna Kelimutu di Kabupaten Ende dilaporkan surut hingga 5 meter. Perubahan itu diduga karena aktivitas pengoboran geotermal di wilayah Sokoria yang terletak di bawah kaki Gunung Kelimutu. Selain itu, yang saat ini makin parah ialah luapan lumpur panas di Daratei, Mataloko, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, pasca pengoboran panas bumi untuk pembangkit listrik di wilayah itu. Dari waktu ke waktu, lubang semburan lumpur panas itu makin meluas hingga berbentuk kawah. Titik luapan pun disebutkan lebih dari 50 titik.
Gara-gara itu, kekeringan melanda daerah tersebut. Lahan-lahan produktif seperti kebun kopi, cengkeh, jagung, padi, sayuran, dan tanaman lainnya rusak. Bahkan lahannya sudah tak produktif lagi. Selain kehilangan lahan produktif, warga di sekitar juga dirundung rasa takut karena kerap terdengar bunyi gemuruh dan ledakan dari dalam tanah yang bersumber dari puluhan titik luapan lumpur panas itu. Ada juga warga yang sudah mengalami gangguan pernapasan, batuk, pilek, dan gatal-gatal. Atap rumah pun banyak yang rusak akibat semburan lumpur tersebut. Selain itu, tambang mangan di Sirise, Kabupaten Manggarai Timur juga menjadi bukti nyata eksploitasi kandungan bumi yang berdampak sangat buruk. Nah teman-teman, saat ini di Flores, tepatnya di Waesano, Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat, sedang diupayakan untuk melakukan proyek geotermal milik pemerintah pusat. Proyek itu sejatinya sudah ditolak warga setempat sejak tahun 2018 yang lalu karena akan berdampak buruk terhadap keberlangsungan hidup mereka. Mereka terancam akan kehilangan segalanya seperti tanah, rumah, dan air, juga kebudayaan yang telah mereka jaga sejak berabad-abad lamanya. Hal itu karena sebagian besar titik bor dan lokasi-lokasi instalasi proyek ini, seperti instalasi pembuangan limbah, berada di tengah-tengah kampung. Sumur pengeboran di Kampung Lempe misalnya, berjarak hanya 300 meter dari pemukiman warga dan hanya 20 meter dari sumber mata air. Di Kampung Nunang, sumur pengeboran itu berjarak hanya 30 meter dari Baru Gendang atau rumah adat. Di Kampung Dasak, jarak sumur pengeboran dengan fasilitas sekolah dan pemukiman warga hanya sekitar 25 meter. Teman-teman bayangkan, akan jadi seperti apa orang-orang dan tempat itu kalau proyek itu terus dipaksakan. Saat ini, kondisi masyarakat sedang tertekan secara psikis dan sosial, sebab proyek ini justru didukung oleh pemerintah daerah kabupaten. Sedihnya lagi, karena gereja, khususnya Keuskupan Manggarai, ikut mendorong proyek ini. Padahal, salah satu titik bor itu berdekatan dengan gereja. Dukungan keuskupan itu bahkan ditunjukkan secara sangat vulgar dengan menyurati langsung Presiden Joko Widodo. Saat ini, masyarakat di Waesano bertanya-tanya, kira-kira apa kepentingan Keuskupan Manggarai dan mewakili kepentingan siapa? Sehingga begitu ngotot sampai mengabaikan keselamatan umatnya sendiri. Di tengah kondisi seperti ini, masyarakat Waesano sangat membutuhkan dukungan teman-teman dalam perjuangan menolak proyek ini. Karena itu, bagi teman-teman yang merasa terpanggil untuk mendukung perlawanan masyarakat di Waesano, silahkan mengonsolidasi diri. Jika tak sempat bergabung langsung dengan masyarakat, teman-teman bisa bantu memperkuat kampanye media, mengedukasi tentang dampak buruk dari proyek itu yang mungkin saja disembunyikan negara atau perusahaan saat berdialog dengan masyarakat. Apapun bentuk aksi yang ditunjukkan teman-teman dalam mendukung perlawanan masyarakat Waesano, itu juga adalah cara teman-teman menjaga keselamatan lingkungan kita, bumi kita, dan kelangsungan hidup kita. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam terkait proyek ini, silahkan search di Google, Proyek Geotermal Waesano atau Waesano. Teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe dan share ya. Dadah!